Pemirsa, pertemuan Megawati dan Prabowo hanya menunggu waktu. Apa yang akan dibahas? Sudah bersama kami Wasekjen Partai Gerindra Andi Wijaya, juru bicara PDI Perjuangan Seno Bagaskoro, dan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat sore, Bapak-Bapak. Sore, Mbak. Sore, Mas Agung. Mas Agung, Mas Andi. Selamat sore. Pak Andi, ini di dialog yang sebelumnya kita juga sudah membahas hal yang sama. Apa nih harapan dari pertemuan dua tokoh bangsa ini? Dua tokoh bangsa ini pertama bagaimanapun juga ketum partai besar ya, masing-masing sebagai presiden ya, satu presiden ke-5, satu presiden ke-8. Jadi ini menjadi momentum yang strategis bagi beliau berdua, khususnya Pak Prabowo, untuk berkomunikasi dengan Ibu Mega yang merupakan presiden ke-5. Tentunya ada beberapa masukan-masukan yang strategis dalam menjalankan pemerintahan ke depan. Ini adalah momentum strategis. Pertama itu. Yang kedua, bagaimanapun juga saat ini Indonesia mengalami tantangan yang tidak ringan ya. Dari geopolitik, kemudian tantangan di internal, kemudian dari sisi ekonomi pun juga demikian, bagaimana kita menghadapi tantangan ekonomi hijau, ya, hilirisasi sumber daya alam dan lain sebagainya. Itu perlu sebuah konsep khusus ya, bagaimana konsolidasi nasional itu dijalankan. Ya, karena tantangan global, tantangan dari luar, ya. Jadi Pak Prabowo ini kan menginginkan sebuah Indonesia ini negara yang kuat, yang kira-kira kalau di depan negara lain ini benar-benar berwibawa, begitu Mbak. Nah, jadi ini yang diinginkan Pak Prabowo ke depan. Karena itulah kan di dalam negeri harus terjadi kekuatan yang solid ya. Dari tahun ke tahun juga harus solid, elit-elit politiknya, kemudian civil society, kemudian organ-organ lain, ya, organisasi masyarakat besar pun juga dikonsolidasikan. Nah, sebenarnya dua hal itu yang menjadi tema utama, ya, harapan dari Pak Prabowo adalah itu tadi. Jadi dua hal ini bisa tercapai. Pertama adalah Pak Prabowo membawa ini sebuah momentum yang sangat strategis ya, bagaimanapun adalah dua tokoh besar, dua ketua umum besar, partai politik besar, kemudian sama-sama presiden, dan mungkin dianggap terlalu yang sensasional adalah karena kemarin berada di kubu yang berbeda dalam Pilpres. Jadi kan itu yang media goreng terus kan gitu. Kalau pertemuan dengan Pak Prabowo selesai, ya, tapi pertemuan dengan Ibu Megawati ini kan ditunggu-tunggu terus. Ya. Nah ini dua hal tadi yang sudah saya katakan, ya itu saja Mbak. Jadi pertama adalah ini adalah momentum strategis. Pak Prabowo ingin berkomunikasi dengan Ibu Megawati yang merupakan tokoh senior. Yang kedua adalah bagaimanapun juga kita, Pak Prabowo dalam hal ini adalah ingin ya menjahit ini sebuah konsolidasi nasional dengan beberapa organ. Apalagi dengan PDI Perjuangan, dengan Ibu Megawati. Dengan tujuan apa? Yaitu tadi, bagaimana menjawab tantangan Indonesia yang saat ini tidak ringan ya. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi dua hal itu Mbak yang menjadi tema utama. Baik, ini tadi bicara soal Pilpres di dua kubu yang berbeda. Menurut Pak Agung Baskoro, ini apakah pertemuan Mega dengan Prabowo bisa mencairkan suasana yang sempat panas kemarin? Iya, otomatis ya Mbak Priska ya. Pertama saya melihatnya ini menormalisasi relasi antara Presiden terpilih Pak Prabowo dengan Ibu Megawati ya sebagai Presiden ke-5, dan saya kira itu penting, patut kita dorong supaya segera ketemu dan perlu kita apresiasi. Dan saya kira saya ingin melihat dari sisi Pak Prabowo, beliau bisa menjadi motor rekonsiliator politik yang bisa menjembatani seluruh presiden tanpa ada sekat-sekat beban sejarah apapun. Pak Prabowo bisa berkomunikasi ke Pak Jokowi, Pak Prabowo bisa berkomunikasi ke Pak SBY, Pak Prabowo bisa berkomunikasi ke Ibu Mega, dan kita butuh sosok dan aktor demikian agar apa? Kohesi sosial politik di masyarakat kita semakin bagus. Nah, yang kedua di sisi Ibu Mega, saya kira ini kenegarawanan Ibu Mega ya, patut kita apresiasi. Kenapa? Karena beliau menghormati seluruh proses politik pasca Pilpres ya.
kemudian sampai hari ini agar apa? Menjaga suasana kebatinan para pendukungnya agar siap untuk ya menerima kunjungan ataupun silaturahim dari Pak Prabowo. Karena ini bukan hal yang mudah. Ya, karena selama ini kita tahu PDIP concern di jalan perjuangan dan hari ini mencoba membuka diri, mau melakukan komunikasi politik dengan presiden terpilih, dan saya kira itu bagus ya, dan perlu kita dorong seperti itu. Tapi yang jelas kita ingin tahu sebenarnya apa sih yang dibahas, karena ini yang menjadi misteri sampai hari ini, dan saya kira akan menentukan banyak hal ya, dan itu semua akan berujung di mana lokasinya, berapa lama durasinya, dan kira-kira apa efek dari pertemuan itu. Saya kira 3 hal itu sangat krusial. Ketika kemarin saya mendapat informasi ya pertemuannya akan digelar di tanggal ganjil, kata Pak Said Abdullah, kata Pak Dasko menunya sudah ada, kata Mbak Puan sama-sama ingin bertemu antara Pak Prabowo dan Ibu Mega, dan ini sinyal-sinyal positif dari semua aktor-aktor intelektual ya di belakang masing-masing partai yang sangat strategis, dan kita tinggal tunggu kapan kalau memang benar tanggal ganjil itu akan terjadi. Seperti itu Mbak Priska. Baik, Pak Seno kalau lihat pertemuan yang udah di teasernya banyak sekali ini tapi belum kunjung juga terrealisasi, apakah PDIP bisa melihat ini akan menjadi ruang negosiasi dan sekaligus kompromi untuk kepentingan ekonomi politik? Terlalu jauh ya Mbak kalau dimaknai bahwa ini akan menjadi ruang kompromi, akan menjadi ruang transaksi, akan menjadi ruang pragmatis. Karena bagaimanapun memang pertemuan ini seperti saya sering katakan adalah one of the most anticipated meetings. Salah satu pertemuan yang paling dinanti-nanti oleh banyak pihak pasca Pilpres dan Pemilu 2024 kemarin. Bagaimanapun beliau berdua adalah ketua umum partai, yang satu adalah partai pemenang Pilpres dan yang satu adalah partai pemenang Pemilu legislatif. Sehingga dalam konteks melihat tantangan bangsa ke depan, bicara dalam konteks high politics, ini adalah pertemuan yang memang sangat strategis untuk membahas berbagai hal. Dan kalau bicara Bu Mega dan Pak Prabowo, saya rasa beliau berdua adalah negarawan yang levelnya sudah bukan lagi bicara tentang dapat apa, di mana, di level persoalan bagi-bagi jatah kekuasaan. Tetapi dalam konteks ini bicara tentang banyak hal yang lebih besar. Maka dari itu sebenarnya pertemuan ini menyimpan sebuah harapan dari masyarakat. Normalisasi bukan hanya normalisasi konflik pasca Pilpres atau setelah pemilu kemarin, tetapi juga normalisasi berbagai norma. Ada harapan di sana dari masyarakat akan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang bebas dari nepotisme, bebas dari korupsi, bebas dari persoalan politik yang tidak sehat, yang mengandalkan privilege tertentu, bebas dari misalnya kartel-kartel politik yang mengondisikan situasi tertentu. Maka dari itu pertemuan antar dua negarawan ini menjadi satu hal yang final. Dari situ kami rasa bahwa apapun itu nanti kami membuka diri untuk berkomunikasi dan siap untuk menyambut hal tersebut. Dalam hal ini PDI Perjuangan satu suara mendukung pertemuan tersebut terlaksana, dan dalam cuaca politiknya kan akan terjadi dalam waktu yang tidak lama lagi. Jadi kita tunggu sama-sama. Baik, ada tanggapan Pak Andi soal pertanyaan yang sama tadi dan sudah dijawab oleh Pak Seno? Kalau bicara soal ekonomi politik ya negosiasi, sebenarnya itu tadi Pak. Pak Prabowo menginginkan sebuah masukan dari Ibu Mega ya, terkait dengan pembangunan ekonomi ke depan. Ya, tadi saya sempat singgung bagaimana Indonesia ini tantangannya nggak ringan, ya. Bagaimana membangun ekonomi hijau, bagaimana hilirisasi sumber daya alam, itu kan tantangan semua. Kemudian transformasi digital, ini kan tantangan besar. Jika tidak diselesaikan secara bersama, ya akan susah. Ya. Kita mungkin ingatlah beberapa ilmuwan-ilmuwan. Jadi apakah mau demokrasi dulu ataukah kesejahteraan dulu? Nah ini kan kayak ayam dan telur duluan mana? Kalau demokrasinya nggak selesai, ini ribut-ribut terus. Ya bagaimana menjalankan tujuan negara itu? Baik. Salah satunya kan kesejahteraan rakyat, melindungi, mencerdaskan dan menyejahterakan. Jadi Pak Prabowo pasti kalau ngomongin ekonomi politik, ya tema besarnya itu aja. Nggak jauh dari soal bagaimana mendorong dalam penyejahteraan rakyat. Nah, untuk menuju ke sana, ini kan perlu ada konsolidasi nasional nih. Tadi Mas Agung, Mas Seno sudah buka ya. Jadi negosiasinya bukan hal yang kecil-kecil, Mbak. Ini sebenarnya adalah bagaimana komunikasi secara besar lah ya, dalam rangka memajukan
kalau ngomongin politik mungkin terlalu kecil. Ini adalah ngomongin ekonomi ke depan. Ya misalnya, ini contoh kecil saja. Pak Prabowo kan yang paling kecil, misalnya ngomongin PSSI yang nggak masuk ke Piala Dunia. Itu kan bagaimanapun juga sepak bola adalah harga diri sebuah negara. Pak Prabowo sering komunikasikan itu dari hal yang terkecil atau yang agak gede. Misalnya penjualan motor itu 5 juta setahun, satu pun nggak ada merek Indonesia. Ini kan sebuah tema besar ya. Sampai kapan? Kalau kayak gitu kan dolar ya menguat terus, gitu. Rupiah akan lemah terus, gitu. Karena itu kan impornya gede, gitu, Mbak. Ini adalah obrolan-obrolan yang tema-tema besar. Bagaimana apalagi ketemu dengan Ibu Mega, pasti kan paling tidak ya Trisakti itu nanti akan dibahas juga ya, akan mendalami itu Trisaktinya Bung Karno. Jadi bagaimana khususnya berdikari dalam bidang ekonomi ya, selain berdaulat dalam politik dan berkepribadian dalam budaya, itu kan sebuah nilai-nilai historis yang sebenarnya mohon maaf ya sampai sekarang kita belum bisa mencapai tema besar itu gitu. Ya, selain Pak Prabowo juga mungkin akan menjalankan trilogi pembangunannya Pak Soeharto ya. Stabilitas nasional yang dinamis ya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan. Nah, ini kan sebuah tema-tema yang high contact gitu ya. Ya, yang tujuannya adalah untuk rakyat gitu. Terus kita ngapain kalau berpolitik kalau tidak untuk kesejahteraan rakyat? Pasti kan harus muaranya ke sana gitu. Pasti muaranya akan ke sana. Jadi kalau ngomongin ekonomi politik ya ngomongin tema besar itu. Jadi bukan hanya soal yang kecil-kecil, soal kursi menteri, soal bahwa Pak Prabowo mengajak bergabung dalam melakukan pembangunan ya, itu sesuatu hal yang wajar. Karena kan membangun negara ini nggak bisa sendirian atau satu kelompok saja ya, nggak usah parpol. Ormas saja diajak bergotong royong untuk membangun negara, begitu Mbak. Ya. Ya baik, kita jeda sebentar menanggapi rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo menyebut bahwa kakaknya Prabowo Subianto telah menunggu selama 2 tahun untuk bertemu Megawati. Kendati demikian, Hashim tidak menjawab kapan tepatnya pertemuan akan berlangsung. Kalau pertemuan dengan Pak Prabowo dengan Bu Mega gimana, Pak? Pak Prabowo sudah menunggu 2 tahun. Ya, terus gimana, Pak? Akan segera sebelum pelantikan atau seperti apa, Pak? Ya, kita kembali ke dialog, pemirsa. Pak Andi, Pak Seno, Pak Agung masih bergabung bersama kami? Ya. Ya, masih. Ya, Mbak Priska masih di sini. Iya, Pak Andi tadi sempat menyinggung sedikit tentang kalau ada kursi menteri begitu. Kalau seandainya Pak Seno, PDIP ditawari kursi menteri, apakah menerima? Ya, hari ini posisi politiknya kami tidak mau berandai-andai terlebih dahulu. Jadi 2 hal, Mbak ya. Satu, kami tidak dalam posisi meminta untuk bergabung atau diberi tawaran posisi apapun. Yang kedua, kami juga tidak merasa kegeeran bahwa akan ditawari kursi menteri atau hal-hal yang sifatnya sangat pragmatis seperti itu. Karena dalam konteks kali ini, pertemuan ini memang kan bicara tentang high context politics. Dan concern Bu Mega berkaitan dengan persoalan-persoalan kebangsaan di hari ini itu ada segudang persoalan yang kemudian dibahas oleh Bu Mega berkali-kali dalam pidato-pidatonya. Misalnya tentang bagaimana posisi MPR harusnya menjadi lembaga tertinggi, sehingga dapat menetapkan kembali garis besar haluan negara untuk bicara tentang pembangunan visi tidak hanya dalam konteks 1-2 tahun ke depan, tetapi dalam visi 5 tahun, visi 10 tahun, visi 20 tahun ke depan, bangsa Indonesia bisa tetap konsisten dengan program-program kebijakan yang tidak berubah-ubah misalnya. Lalu dalam konteks bagaimana ajaran Bung Karno, pemikiran tentang Trisakti, pemikiran tentang Pancasila secara mendalam itu dapat direvitalisasi dan dapat dibumikan dalam konteks implementasi kebijakan. Nah, dalam konteks seperti itu saya rasa akan jauh lebih bermanfaat apabila pertemuan atau silaturahmi dengan berbagai tokoh itu dilakukan juga dengan presiden terpilih yang akan menjalankan kekuasaan eksekutif selama 5 tahun yang akan datang. Sehingga dalam konteks itu semua pemikiran tentang bagaimana bangsa itu dapat dilakukan suatu rancang bangun itu dapat diimplementasikan dalam tataran teknis. Maka dari itu yang kita tunggu hari ini adalah bagaimana pertemuan itu akan menghasilkan harapan baru yang seperti saya katakan tadi.
bahwa ada berbagai kritik dari unsur civil society berkaitan dengan pemilu kemarin, berkaitan dengan kondisi demokrasi kita yang katanya mengalami backlash, mengalami kemunduran dalam konteks demokrasi substansial. Itu ada harapan bahwa pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega ini bisa menjadi normalisasi nilai-nilai tersebut. Jadi nilai demokrasi, nilai tentang penguatan hak sipil, penguatan tentang nilai-nilai politik yang sehat, yang membangun, itu kemudian bisa dilakukan. Bahwa di dalam demokrasi ada pemilu sebagai konsep untuk menyelesaikan persoalan perbedaan-perbedaan sebagai mekanisme dan cara main, itu sesuatu yang kita semua pahami dan taati asas-asasnya. Tetapi kan dalam konteks hubungan antar personal, ini hubungan komunikasi harus dijaga dengan baik, sehingga dalam konteks komitmen, menjaga komitmen akan aturan main yang sehat, aturan main pemilu dan demokrasi yang baik, itu dapat terus dijalankan, maka perlu dilakukan pertemuan. Nah, itu saya katakan tadi, harapan itu yang muncul pada saat wacana pertemuan ini terus dikemukakan. Sehingga nanti semoga harapan itu bisa terwujud pasca pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo. Itu saja sebenarnya, Mbak Fiska. Ya, Pak Agung, ini tadi Mas Seno sempat menyinggung tentang hubungan komunikasi. Apakah pertemuan Mega Prabowo ini bisa menjadi jembatan komunikasi politik yang efektif untuk melancarkan transisi pemerintahan baru? Otomatis ya, kita tahu bahwa di eksekutif transisinya mulus, bahkan sangat mulus sekali. Di legislatif juga seperti itu, tidak ada utak-atik gatuk undang-undang MD3 yang Mbak Puan jadi ketua DPR lagi. Dan saya kira ini sangat mungkin ada arahan PDIP terlibat juga di eksekutif, tipis-tipis tapi masih menjadi perdebatan panjang di internal. Mas Seno mungkin bisa mengkonfirmasi seperti apa, tapi ketika Ibu Mega memutuskan semuanya akan tunduk, patuh, taat, memegang itu. Tapi sebelum itu terjadi, maka ada banyak dinamika internal yang mengemuka, apakah masuk atau tetap di luar pemerintahan dan seterusnya. Dan bahkan sampai pada bahasan beberapa rumor spekulatif ada 2 nama yang disorongkan oleh PDIP, walaupun bukan secara resmi ya, tapi secara informal kepada Pak Prabowo, dan 2 nama itu sudah santer dibahas di banyak pemberitaan. Nah, di luar itu semua saya kira memang bahasan soal pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo ini penting bagi kita. Kenapa? Karena untuk memastikan bahwa tadi konsolidasi nasional, ya hal-hal yang lebih besar soal bagaimana ke depan bangsa kita dibangun itu perlu dirajut sejak sekarang, bahkan sebelum pemerintahan dilantik, agar apa? Agar jelas pembagian perannya, terlepas ya apakah PDIP di dalam atau di luar, tapi kita tetap perlu check and balances, Mbak Priska. Ini yang paling utama sebenarnya, nafas bagaimana pemerintahan tetap berjalan seimbang, proporsional, profesional, agar apa? Agar rakyat sebagai pemilik mandat bisa menjadi objek yang tidak dirugikan oleh manapun, baik pemerintah maupun kalangan di luar pemerintah, sehingga memang pembangunan kesejahteraan dan narasi bagus dari keberlanjutan itu benar-benar substantif, bukan hanya menguntungkan segelintir atau sebagian pihak saja, seperti itu. Baik, sambil menunggu realisasi pertemuan antara Megawati dan Prabowo, apa harapan dari pertemuan ini? Boleh singkat, Mas Andi? Harapan dari pertemuan ini ya, 2 tokoh ini masing-masing berada pada frekuensi yang sama ya Mbak, dalam membangun Indonesia ke depan. Yang kedua, ini akan mengurangi tensi politik, gitu. Bagaimanapun juga Pak Prabowo ingin smooth, ya, semua pihak melakukan dukungan terhadap program-programnya dalam rangka melakukan tugas-tugas menjalankan janji kampanye, gitu. Jadi itu yang menjadi harapan utama ya Pak Prabowo dalam menjalankan pemerintahan ke depan. Saya kira itu aja sih. Baik, Pak Seno dari PDIP. Ya sama, harapannya itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ada harapan akan munculnya harapan baru. Di harapan baru itu yang menjadi harapan, dan harapannya simpel ya, ada normalisasi nilai itu tadi, tentang bagaimana kita bisa memperbaiki kondisi demokrasi kita yang kemarin banyak sekali yang memberikan kritik. Kita bisa menatap masa depan dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing. Saya rasa kalau bicara di dalam atau di luar pemerintahan, kan PDI Perjuangan punya mekanisme di Kongres yang akan dilakukan di bulan April tahun depan. Sehingga dalam konteks ini saya rasa masih ada cukup waktu. Tetapi dalam konteks misalnya dalam memberikan masukan terkait bagaimana bangsa ini dibangun sebaiknya, bagaimana Ibu Mega sebagai Presiden kelima punya pengalaman dalam memandang visi bangsa ke depan,
saya rasa dalam konteks high politics itu percakapan ini saya yakin bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Pertemuan ini bisa menghasilkan sesuatu yang positif, apalagi di masa transisi kekuasaan pemerintahan. Itu Mbak Priska. Baik, terima kasih Pak Andi, Pak Seno, Pak Agung sudah bergabung bersama kami di Sindo sore hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat. Sore Terima semuanya. kasih, Mbak. Terima kasih, Mas Agung.